Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustadz Yogi Yolanda, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang teks laporan percobaan atau teks laporan riset. Nah, di hari ini kita akan mengulang kembali apa saja struktur, isi, ciri bahasa, dan unsur teks laporan percobaan. Maka dari itu, Ustadz harap kalian berkonsentrasi dan mengikuti kegiatan pembelajaran yang Ustadz sampaikan. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi sebelumnya, kita telah belajar bagaimana cara bereksperimen dengan berpedoman pada laporan percobaan atau berpedoman pada teks laporan percobaan. Nah, dapat ditarik kesimpulan dari pembelajaran sebelumnya mencakup 4 kompetensi dasar teks laporan percobaan. Yang pertama yaitu ciri-ciri umum dari teks laporan percobaan. Ciri-ciri umum teks laporan percobaan sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Yang kedua, pengertian teks laporan percobaan. Nah, setelah kita mengetahui tentang ciri-ciri umum teks laporan percobaan, pasti timbul pertanyaan, apa sih itu teks laporan percobaan? Nah, pengertian dari teks laporan percobaan juga sudah Ustadz jelaskan di pertemuan sebelumnya. Yang ketiga yaitu tentang struktur isi dari teks laporan percobaan. Yang terakhir yaitu ciri bahasa dari teks laporan percobaan. Yang pertama, kita masuk ke dalam ciri-ciri umum dari teks laporan percobaan. Ustadz akan mengulas kembali atau menjelaskan kembali mengenai teks laporan percobaan atau ciri-ciri umum dari teks laporan percobaan. Berikut ini adalah ciri-ciri umum dari teks laporan percobaan. Yang pertama yaitu melaporkan hasil percobaan. Yang kedua dilakukan untuk menguji sesuatu. Yang ketiga selalu diawali dengan memaparkan tujuan percobaan. Yang keempat dilanjutkan dengan pemaparan bahan dan alat yang diperlukan. Yang kelima yaitu setelah dilakukan prosedur pelaksanaan percobaan dan melakukan pengamatan. Selanjutnya diikuti dengan pencatatan hasil percobaan dan terakhir yaitu pemaparan dari hasil kesimpulan. Nah, ini semua merupakan ciri umum dari teks laporan percobaan. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, dapat disimpulkan pengertian teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan dengan tujuan, proses, dan hasil percobaan. Nah, ternyata dari semua ini ada tujuan komunikasinya. Apa itu? Teks laporan percobaan adalah untuk menjelaskan secara sistematis proses dan hasil suatu kegiatan percobaan ilmiah. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan ciri-ciri yang sudah Ustadz jelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan pengertian teks laporan percobaan adalah teks yang berisi mengenai paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan atau tulisan yang menyampaikan hasil kegiatan percobaan, baik itu untuk menguji sesuatu atau membuktikan suatu teori. Nah, dari pengertian teks percobaan ini sudah dapat kita tarik kesimpulan bahwa tujuan komunikasinya adalah untuk menjelaskan secara sistematis proses dan hasil suatu kegiatan percobaan ilmiah. Karena pada dasarnya teks laporan percobaan itu biasa dilakukan untuk menguji sesuatu. Dan kata lain dari teks laporan percobaan adalah riset atau biasa kita sebut sebagai eksperimen. Eksperimen adalah kata-kata yang sering kita ambil atau yang kita sering jumpa di pelajaran IPA. Jadi, pengertian teks laporan percobaan atau teks laporan percobaan ini masih ada kaitannya dengan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya adalah struktur isi teks laporan percobaan. Secara garis besar, struktur isi teks laporan percobaan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu judul. Judul teks laporan percobaan mencerminkan keseluruhan isi teks laporan percobaan, yaitu hasil dari laporan percobaan. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan teks laporan percobaan memberikan penjelasan tentang tujuan melakukan suatu percobaan. Yang ketiga yaitu bahan dan alat. Bahan dan alat memberikan penjelasan mengenai bahan dan alat yang diperlukan untuk melakukan percobaan. Yang keempat yaitu langkah-langkah kegiatan. Langkah-langkah kegiatan memberikan penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan melakukan percobaan.
Yang selanjutnya adalah hasil percobaan. Hasil percobaan itu memberikan gambaran atau penjelasan hasil dari percobaan. Yang terakhir yaitu simpulan. Simpulan laporan percobaan menjelaskan simpulan yang dihasilkan dari percobaan yang dilakukan. Nah, dari sini ini semua adalah merupakan struktur isi dari teks laporan percobaan. Selanjutnya, setelah mempelajari struktur isi dari teks laporan percobaan, nah kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih ciri bahasa dari teks laporan percobaan. Ciri bahasa teks laporan percobaan mencakup 4 hal. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat perintah, yang kedua yaitu menggunakan konjungsi, yang ketiga yaitu menggunakan kata konkret, yang keempat yaitu menggunakan kata-kata yang menyatakan satuan ukuran. Nah, setelah kalian mendengarkan pengertian-pengertian yang sudah Ustadz ulang di slide sebelumnya, ternyata teks laporan percobaan itu mencakup 4 kompetensi dasar. Apa itu 4 kompetensi dasar? Yang utama adalah ciri-ciri umum dari teks laporan percobaan, pengertian teks laporan percobaan, struktur isi dari teks laporan percobaan, dan terakhir adalah ciri bahasa dari teks laporan percobaan. Saya harap kalian mengerti dan paham mengenai teks laporan percobaan dan bagian-bagian dari teks laporan percobaan. Kita sudah mempelajari atau mengulas kembali tentang pelajaran teks laporan percobaan atau teks laporan riset. Semoga pembelajaran-pembelajaran yang sudah kita lewati bermanfaat bagi kita dan menambah ilmu pengetahuan kita. Akhirul kalam, Ustaz tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.